Halo generasi smart, kali ini kita akan belajar fisika mengenai hukum Faraday. Bersama saya Ibu Evi Yuliati, yuk simak video ini sampai selesai. Generasi smart, perhatikan penjelasan berikut. Kita mulai dari pengertian induksi elektromagnetik. Hans Christian Ørsted itu telah berhasil membuktikan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnetik. 12 tahun kemudian, setelah penemuan Ørsted, seorang ahli fisika yang bernama Michael Faraday pada tahun 1792 sampai 1867, tepatnya di tahun 1831, melalui serangkaian eksperimen yang dilakukannya, berhasil menemukan fakta kebalikannya, bahwa medan magnetik dapat menimbulkan arus listrik. Nah, gejala ini dinamakan induksi elektromagnetik atau imbas elektromagnetik, atau sering juga disebut dengan induksi Faraday. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar 1 itu menunjukkan peralatan sederhana yang digunakan oleh Michael Faraday. Ketika batang magnet digerakkan masuk menuju kumparan, jadi kumparan itu adalah lilitan kawat, kemudian ada batang magnet yang dimasukkan dan dijauhkan dari lilitan kawat atau kumparan tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata jarum galvanometer menyimpang atau bergerak. Artinya, dalam kawat penghantar yang mengalir arus listrik. Nah, berdasarkan faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa jika sebuah kumparan mengalami perubahan jumlah garis-garis gaya magnetik atau kita namakan fluks magnetik, maka ujung-ujung kawat kumparan yang timbul adalah gaya gerak listrik. Jika ujung-ujung kumparan ini dihubungkan dengan rangkaian yang tertutup, pada rangkaian tersebut akan mengalir arus induksi. Nah, arus yang mengalir tersebut dinamakan arus induksi. Adapun GGL atau gaya gerak listrik pada ujung-ujung kawat dinamakan GGL induksi. Kita lanjut ke hukum Faraday. Hukum Faraday itu memperkenalkan suatu besaran yang dinamakan fluks magnetik. Fluks magnetik itu menyatakan bahwa jumlah garis gaya yang menembus permukaan bidang secara tegak lurus dinyatakan dengan persamaan seperti yang terlihat pada gambar berikut. Ketika fluks atau garis-garis gaya menembus bidang secara tegak lurus, maka persamaannya menjadi fluks sama dengan B dikali A. Tetapi jika garis-garis gaya membentuk sudut atau tidak tegak lurus, maka persamaannya menjadi fluks sama dengan B dikali A cos theta. Baik, keterangannya generasi smart, perhatikan fluks magnetik. Kemudian B induksi magnetik, satuannya Weber per meter pangkat 2. A luas penampang dan theta adalah sudut antara induksi magnet dengan bidang normal. Nah, bagaimana bunyi hukum Faraday itu sendiri? Berbunyi, gerak gaya listrik atau GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Secara matematika dapat dituliskan seperti ini. Epsilon atau GGL induksi sama dengan min N dikali delta fluks per delta T. Keterangannya, epsilon itu adalah GGL induksi, satuannya volt. N adalah jumlah lilitan kumparan dan delta flux per delta T adalah laju perubahan flux magnetik. Satuannya adalah Weber per second. Baik generasi smart, kita lanjut ke latihan soal. Soal yang pertama.
Medan magnet 0,8 Tesla diarahkan ke sumbu X melalui kumparan yang berbentuk persegi yang membentuk sudut θ sama dengan 37 derajat terhadap sumbu Z seperti gambar berikut. Jika panjang sisi kumparan 20 cm dan terdiri atas 20 lilitan, besar arus magnetik yang melalui kumparan adalah apakah A. 0,0125 Weber, B. 0,0128 Weber, C. 0,0256 Weber, D. 0,032 Weber, atau E. 0,064 Weber. Perhatikan penjelasannya generasi smart. Di dalam soal tadi diketahui ada B, medan magnet atau induksi magnet 0,8 Tesla. Ada sudut 37 derajat. Kemudian sisi-sisinya 20 cm, kita ubah ke dalam meter 0,2 meter. Dan banyaknya lilitan 20 lilitan. Pertanyaannya berapa fluksnya? Penyelesaiannya, perhatikan. Fluks sama dengan B dikali A dikali cos θ. Masukkan angka-angka yang diketahui. Tetapi A-nya kita harus tahu dulu. A itu berbentuk persegi, maka A itu adalah sisi dikali sisi. Maka untuk menentukan fluks sama dengan B dikali sisi dikali cos θ. Sehingga kita masukkan angka-angkanya menjadi 0,8 dikali 0,2 dikali 0,2 dikali cos 37 derajat. Maka hasil akhir yang kita peroleh adalah 0,025 Weber. Opsi yang paling tepat adalah C. Baik, generasi smart, kita lanjut ke soal kedua. Suatu kumparan kawat yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm terdiri atas 50 lilitan. Hambatan kumparan kawat adalah 200 ohm dan bidang kumparan tegak lurus terhadap medan magnet 4 Tesla. Jika kumparan diputar dengan sudut 60 derajat, pertanyaannya berapa banyak muatan yang lewat pada suatu titik selama kumparan diputar? Apakah A. 5 kolom, B. 2 kolom, C. 0,4 kolom, D. 0,05 kolom, atau E. 0,02 kolom? Baik, generasi smart, penjelasannya seperti ini. Di soal diketahui B-nya atau GGL induksinya 4 Tesla. S-nya sisinya 10 cm atau 0,1 meter. N-nya banyak lilitan 50, hambatannya 20 ohm. Dan θ 60 derajat. Yang ditanyakan berapa muatan atau Q ya. Penyelesaiannya, kita harus mencari dulu fluks magnetik awal dan fluks magnetik akhir. Nah, fluks magnetik awalnya dengan menggunakan persamaan B dikali A. Dan fluks magnetik akhirnya B kali A cos 60 derajat. Cos 60 bernilai setengah, maka fluks akhir adalah setengah BA. Nah, kemudian kita menentukan GGL induksi atau epsilonnya dengan persamaan min N dikali delta flux per delta T sama dengan N, fluksnya tadi bernilai 1/2 BA kurang BA. Jadi fluks akhir dikurang fluks awal. Fluks akhir tadi kan 1/2 BA dikurang fluks awal BA per delta T. Sehingga diperoleh hasil akhir untuk epsilon adalah N dikali B dikali A per 2 dikali delta T. Ini berarti arus induksi yang akan kita hitung adalah sesuai dengan hukum Ohm, I sama dengan epsilon per R atau sama dengan NBA per 2 kali delta T dikali R. Nah, hasil akhirnya adalah yang ditanyakan adalah Q, maka rumus yang digunakan adalah rumus muatan. Apa rumusnya muatan? Q sama dengan I kali delta T sama dengan I tadi kita peroleh N kali B kali A per
2 dikali delta T dikali R dikali lagi delta T. Jadi delta T per delta T itu saling meniadakan sehingga Q-nya itu rumusnya menjadi N dikali B dikali A per 2R. A itu sendiri adalah luas, maka A-nya kita ganti dengan S pangkat 2 atau sisi kali sisi. Masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Berapa nilai N? 50. Berapa nilai B? 4. Sisinya berapa? 0,1 berpangkat 2 per 2 dikali R. 2 dikali R ya. R-nya 20, maka hasil akhirnya atau muatannya adalah 0,05 kolom. Maka opsi yang paling tepat adalah D. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas.